Udah jam 2, kita langsung aja ya. Oke, kita akan bahas hari ini mengenai 3 unit kompetensi. 3 unit kompetensi, kemarin sudah 3. Jadi hari ini akan kita bahas analisa pertanyaan-pertanyaan untuk uji kompetensi. Nah, unit kompetensinya hari ini melaksanakan investigasi kecelakaan, kemudian melaksanakan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko, dan kemudian melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan lingkungan. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Melaksanakan investigasi kecelakaan. Ini ada banyak nih, 9 elemen kompetensi ya. Jarang-jarang, biasanya cuma 2 atau 3, nih ada 9 elemen kompetensi. 9 elemen kompetensi, dan 9-9 itu menjadi bahan daripada asesor untuk membuat pertanyaan. Nah, mungkin bisa ditambah dengan pertanyaan, jelaskan apa itu investigasi kecelakaan. Kemudian jelaskan apa maksud dan tujuan investigasi kecelakaan. Ya, jadi investigasi kecelakaan adalah pengumpulan data, fakta, dan informasi terkait suatu kecelakaan kerja yang terjadi terhadap pekerja dari satu perusahaan dalam jam kerja atau di area kerja atau dalam suatu hubungan kerja. Ya. Itu investigasi kecelakaan kerja. Kemudian manfaat dan fungsinya agar bisa diterapkan langkah-langkah preventif ya dan corrective action sehingga kecelakaan serupa tidak akan terjadi lagi di masa mendatang. Itulah kira-kira apa itu investigasi kecelakaan dan juga manfaat dan fungsi investigasi kecelakaan. Nah, asesor juga mungkin akan bertanya tentang 9 elemen kompetensi ini. Nah, mulai dari yang pertama, mempersiapkan investigasi kecelakaan. Atau saya bacakan dulu 9-9-nya. Yang kedua, melakukan pemeriksaan lokasi kecelakaan. Yang ketiga, melakukan wawancara terhadap saksi. Yang keempat, mengumpulkan data peralatan dan strip atau pendukung lainnya. Yang kelima, menganalisa data kecelakaan. Yang keenam, menyimpulkan status kecelakaan tambang. Yang ketujuh, menyimpulkan penyebab kecelakaan. Yang kedelapan, membuat rekomendasi tindakan perbaikan. Yang kesembilan, membuat laporan investigasi kecelakaan tambang. Kita mulai dari yang pertama, mempersiapkan investigasi kecelakaan. Nah, kalau dibuat pertanyaan, maka kira-kira begini. Tolong jelaskan bagaimana cara mempersiapkan investigasi kecelakaan. Nah, semua jawabannya ada di kriteria unjuk kerja, plus kita bisa tambahkan mungkin ya, menurut logika kita, menurut apa yang kita ketahui. Jadi untuk mempersiapkan investigasi kecelakaan, menurut kriteria unjuk kerjanya, peralatan investigasi disiapkan sesuai dengan standar operating procedure. Jadi kalau dibilang menurut sesuai dengan standar operating procedure, artinya itu kita terserah kita yang lakukan standarnya. Ya. Jadi perusahaan yang buat standar sendiri, perusahaan yang buat SOP sendiri.
Jadi dalam hal ini perusahaan harus sudah membuat SOP untuk investigasi kecelakaan kerja. Nah, jadi di situ kita buat standar sendiri ya, sesuai dengan scope yang kita inginkan, sesuai dengan ruang lingkup bisnis kita, dan kemudian sesuai dengan kemampuan sumber daya kita. Jadi peralatan investigasi kita siapkan. Nah, kira-kira apa saja itu peralatan investigasi? Yang jelas harus ada alat tulis. Kamera, meteran, buku, pulpen. Ya, alat tulis, alat rekam, kamera, dan segala macam. Alat ukur kalau bisa, kalau ada. Lalu yang kedua, kriteria kecelakaan tambang dijelaskan. Ya, kemarin kita sudah bahas kriteria kecelakaan tambang itu benar-benar terjadi. Kemudian terjadi kepada pekerja tambang atau orang yang diberi izin oleh KTT, jadi di area tambang pada jam kerja. Jadi kita lihat apakah ini masuk ke dalam kriteria kecelakaan tambang. Kemudian prinsip penentuan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan dijelaskan sesuai dengan identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Jadi matriks risiko sudah kita siapkan. Matriks risiko di situ mungkin terdapat aktivitas pekerjaan terkait si korban yang terjadi kecelakaan. Apa aja dia aktivitas pekerjaannya. Nah, kalau sudah ada matriks risiko kita lihat, kan di situ bisa terlihat bahaya dan risikonya. Sehingga dengan menentukan iranya, kita akan lebih mudah untuk melihat penyebab dasar dan penyebab langsungnya. Kemudian prinsip-prinsip teori penyebab langsung kecelakaan diterapkan sesuai dengan SOP. Nah, jadi berarti sesuai standar yang kita tentukan sendiri ya, SOP yang kita buat, prinsip-prinsipnya. Tapi biasanya penyebab langsung kemarin kita sudah pelajari, penyebab langsung adalah TTA dan KTA, tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Kemudian kriteria penentuan atau penunjukan korban dan saksi dibuat sesuai dengan keterangan singkat kecelakaan. Jadi ya kita bisa membuat kriteria untuk siapa yang layak menjadi saksi. Kalau korban sih ya udah pasti orang yang mengalami insiden ya. Ya saksi itu biasanya harus yang melihat langsung atau mendengar langsung. Jadi saksi itu tidak bilang katanya ini kata si ini begini, itu bukan saksi ya. Atau dia bilang begini, menurut saya gini, enggak, bukan menurut Anda ya. Apa yang Anda lihat dan apa yang Anda dengar. Jadi kita kumpulkan data ini fakta, bukan imajinasi, bukan opini. Kemudian korban dan saksi ditentukan sesuai dengan keterangan singkat kecelakaan, lalu data cedera korban ditentukan sesuai dengan keterangan dokter. Jadi untuk laporan kecederaan yang menimpa korban, bukan pakai asumsi kita ya. Oh kayaknya dia patah tulang atau dia luka robek dan sebagainya. Nanti resminya dari keterangan dokter. Ya. Jadi mungkin data yang kita kumpulkan sementara mungkin bla 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 ya. Oh menurut kita kecelakaannya begini. Tapi nanti kita akan bandingkan dengan pernyataan dari dokter gitu. Kemudian prinsip pengendalian kecelakaan dijelaskan ya, mulai dari prakontak, kontak, pasca kontak. Jadi kita mulai menyusun nih skenario-nya. Nah, ini masih elemen kompetensi pertama ya, mempersiapkan investigasi kecelakaan. Jadi skenario-nya mulai dari prakontak. Prakontak itu kita akan lihat riwayat daripada si korban ya. Perilakunya, kebiasaannya, dan kemudian peralatan yang dipakai saat insiden ya, riwayat pemeliharaannya ya,
dan kemudian kondisinya apakah masih layak pakai dan sebagainya. Kemudian lingkungan dari lingkungan kerja dari si korban dan sebagainya, itu namanya prakontak ya. Kemudian aturan-aturan apa yang ada, APD yang dipakai dan sebagainya. Lalu saat kontak, energi apa yang menimpa si korban sehingga terjadilah insiden ini. Ya. Apakah energi mekanik ya, atau energi listrik dan sebagainya. Lalu pasca kontak ini bagaimana pemulihannya? Nah, nanti kita akan susun semua skenario-nya. Kalau semua data sudah terkumpul ya. Dan kemudian prinsip pengendalian kecelakaan diterapkan dalam fase prakontak, kontak, dan pasca kontak sesuai dengan SOP. Jadi prinsipnya kita tentukan sendiri ya, sesuai SOP yang kita buat. Jadi mempersiapkan investigasi kecelakaan, yang pertama mempersiapkan peralatan, ya, alat ukur, ya, alat tulis, alat rekam, dan sebagainya. Mungkin kita pakai APD juga, ya. Itu semua peralatan investigasi kita siapkan. Nah, siapkan juga nanti mungkin ya tim kerja jika seandainya ini nampaknya skalanya cukup besar gitu. Karena yang akan menjadi fokus investigasi ini mungkin nggak hanya korban dan nggak hanya peralatan yang dipakai, tapi lingkupnya jadi luas. Gitu. Dan kemudian elemen kompetensi yang kedua, melakukan pemeriksaan lokasi kecelakaan. Pertanyaan yang bisa kita susun di sini adalah, coba jelaskan bagaimana cara melakukan pemeriksaan lokasi kecelakaan. Ya caranya adalah, kalau kita yang punya wewenang juga, mungkin kita bagian safety atau supervisor dari si korban, maka kita bisa membuat safety line ya. Safety line di TKP atau tempat kejadian kecelakaannya. Dan kemudian di situ kita kumpulkan semua data dan fakta ya, di foto atau segala macam. Intinya lokasi kejadian kecelakaan atau TKP atau TKK itu jangan diutak-atik oleh orang yang tidak berwenang. Jadi karena akan memindahkan barang bukti. Jadi semuanya jangan diutak-atik dulu, kita kumpulkan, kita foto dan sebagainya. Itulah bukti otentik ya. Dan kemudian baru kita kumpulkan semua data yang terkait dengan lokasi kecelakaan tersebut. Ya, kalau perlu difoto ya. Kemudian kita gambarkan posisi korban dan sebagainya. Itu pemeriksaan lokasi kecelakaan. Tapi langkah pertama mungkin setelah kita beri safety line, kita tolong si korban dulu ya. Jadi jangan korbannya udah teriak-teriak, aduh, asik-asik moto aja. Emangnya lagi moto Pragawati. Nah, prosedur pengamanan lokasi kecelakaan dibuat sesuai dengan SOP. Jadi tergantung kitanya, kita buat standar apa untuk prosedur pengamanan. Apakah pakai safety line ya, atau pakai tanda peringatan dan sebagainya. Itu tidak diatur dalam regulasi pemerintah. Kemudian metode pengumpulan data atau bukti kecelakaan juga diterapkan sesuai dengan SOP. Jadi kembali sesuai dengan strategi dan standar kita sendiri. Fakta-fakta di lokasi kecelakaan dicatat sesuai dengan SOP. Jadi bagaimana cara kita mencatat, ya apa yang kita catat, itu kita tentukan sendiri, nggak diatur oleh pemerintah. Kemudian gambar denah lokasi kecelakaan, ya, alat, korban, dan saksi dibuat sesuai dengan SOP. Ya itu semua cara melakukan pemeriksaan. Jadi bagaimana pengamanan lokasi dulu, ya. Kemudian kita mengumpulkan data dan fakta di lokasi kejadian, ya. Kita gambarkan denah lokasi dan sebagainya.
Dan kemudian hasil pengumpulan data di lokasi kecelakaan didokumentasikan sesuai dengan SOP. Jadi foto-foto kita terserah, kita yang atur sendiri standarnya seperti apa. Lalu elemen kompetensi yang ketiga, melakukan wawancara terhadap saksi. Ini kalau kita buat pertanyaan, tolong jelaskan bagaimana cara melakukan wawancara terhadap saksi. Nah, ini pakai logika aja ya. Kalau kita mau mewawancara seseorang, maka tentunya dengan cara yang sopan. Ya. Jadi kita minta baik-baik ya. Kita mohon, tapi kita tanya dulu apakah dia menyaksikan langsung, ya, dia mendengar langsung kecelakaan ini, berarti dia memang saksi. Karena kita tidak mencari saksi tidak langsung, tapi saksi yang langsung melihat. Jadi saksi ada dua ya, saksi langsung dan kemudian saksi tidak langsung. Saksi tidak langsung ini yang sah menurut hukum adalah saksi ahli. Jadi kalau kita mungkin memerlukan perhitungan teknis ya, perhitungan hal-hal yang berbau ilmiah, maka kita memerlukan saksi ahli. Jadi orang yang ahli di bidang tersebut. Ini contohnya kalau kecelakaan tabrakan, kita akan lihat nih dari gambar bekas pengereman ban mobil, maka saksi ahli itu sudah bisa memperhitungkan berapa kecepatannya. Ya. Jadi sudah tahu rumus-rumusannya. Itu namanya saksi ahli. Saksi ahli itu untuk memperkuat argumen kita ya terhadap suatu hal yang bersifat ilmiah. Tapi kalau untuk mengumpulkan data-data terkait kecelakaan itu memang sebenarnya saksi langsung. Kalau saksi ahli ini dibutuhkan jika argumen kita ya atau hasil investigasi kita diragukan, ya kita mungkin bisa pakai saksi ahli. Nah, kemudian bagaimana caranya kita. Jadi kalau ada beberapa orang saksi, jangan kita wawancara sekaligus semuanya. Kenapa? Karena mungkin ada konflik di antara mereka sendiri. Enggak begini, gini, enggak begini. Jadi ngotot-ngototan kita aja kebingungan sendiri kan. Jadi caranya satu-satu. Kalau ada 4 orang saksi mata, ya kita periksa, kita wawancaranya satu-satu. Ya mohon maaf ya, Bapak yang dulu, yang lain tunggu bentar ya, tapi mohon tunggu gitu. Nah, jadi kita wawancara dia. Ya, pokoknya apa yang dia lihat, dia dengar, itu yang kita catat semuanya. Baru nanti saksi yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini jangan sekaligus. Dan kemudian, supaya pernyataannya valid, jadi semua pernyataan itu kita catat ya, pernyataan saksi. Kita catat juga namanya, lalu nomor HP yang bisa dihubungin ya. Karena mungkin suatu saat kita ingin minta data tambahan, kita bisa hubungin dia lagi. Nah, setelah kita catat semua pernyataannya, ya, kesaksiannya, kita minta tanda tangan dia. Jadi ini benar-benar adalah pernyataan atau kesaksian daripada si orang ini gitu. Itu juga nanti dengan saksi kedua, saksi ketiga, dan seterusnya. Supaya apa? Supaya ini menguatkan hasil investigasi kita bahwa ini benar-benar pernyataan atau kesaksian dari saksi, bukan karang-karangan kita gitu. Dan kemudian teknik wawancaranya ya kita mungkin tanya dulu nama dia ya, kita perkenalkan nama kita dulu, lalu apa jabatan kita di perusahaan dan sebagainya. Kemudian kita jelaskan tugas kita sebagai investigator dalam kasus ini. Nah, baru kita mulai tanya dia ya. Kita tanya namanya ya, kemudian apa
aktivitas dia saat dia melihat kejadian itu apa. Dan kemudian minta tolong dia ceritakan apa yang dia lihat dan dia dengar. Sambil kita nanti akan catat. Nah, itu kira-kira untuk mendapatkan kesaksian dari para saksi melalui wawancara. Kemudian elemen kompetensi keempat bisa dibuat dalam bentuk pertanyaan, ya. Tolong jelaskan bagaimana cara mengumpulkan data, peralatan, dan strip atau pendukung lainnya. Jadi data peralatan. Jadi kita lihat aja, peralatan ini di-arrange oleh departemen apa? Apakah departemen logistik atau departemen operasional? Nah, dari situ kita akan minta datanya. Jadi peralatan yang berhubungan dengan insiden atau alat atau mesin, ya, kita akan lihat apakah data-data daripada maintenance-nya, ya, pemeliharaannya. Apakah ternyata alat tersebut sudah setahun lebih tidak di-maintain, ya, sehingga akan menguatkan dugaan bahwa penyebab langsung mungkin karena alat ini, ya, alat atau mesin ini. Dan kemudian data pendukung lainnya. Data pendukung lainnya mungkin riwayat si korban kita bisa minta dari HRD. Kemudian data-data terkait dengan kecelakaan itu, ya tadi mesin yang dipakai. Kemudian ada hal lain lagi mungkin yang terkait dengan kecelakaan itu. Ada orang lain juga mungkin, ya. Nah, itu kita bisa minta di departemen yang bersangkutan. Kemudian menganalisa data kecelakaan. Ini bisa dibuat pertanyaan dengan tolong jelaskan bagaimana cara menganalisa data kecelakaan. Nah, kalau menganalisa data kecelakaan, maka banyak tools-nya. Sekarang ada Y3, ya, ada cost tree analysis, yang baru-baru ini lagi rame namanya 5Y, dan ya masih banyak lagi lah tools-tools untuk melakukan analisis terkait kecelakaan atau insiden. Ya, kita bisa memilih salah satu. Intinya cara kerjanya hampir sama semuanya, ya. Walaupun namanya beda-beda, tapi prinsip kerjanya hampir sama. Yaitu saat kita membangun pohon analisanya, biasanya kita akan mulai dengan the ultimate event atau kejadian kecelakaan itu sendiri. Ya, umpamanya si Badu patah tulang kaki kiri. Kenapa? Nah, kita akan tanya gitu. Lalu dari data-data yang sudah kita kumpulkan, kita taruh di bawahnya, oh karena ini. Nah, kita tanya lagi, kenapa? Begini, ya karena ini, ya. Selama data-datanya masih ada, data-data yang kita kumpulkan, kita akan taruh semua di pohon analisa. Nah, biasanya setelah data-datanya habis, ya, data-data itu maksudnya informasi yang sudah kita kumpulkan, ya, yaitu fakta-fakta yang kita kumpulkan di lapangan. Nah, setelah datanya habis, ujung-ujung dari pohon analisa itulah biasanya yang menjadi penyebabnya. Penyebab dasar, root cause. Kalau penyebab langsung kita sudah pasti biasanya adalah unsafe act, unsafe condition, ya, atau perilaku tidak aman dan kondisi tidak aman. Tapi penyebab dasarnya itu akan kita cari di situ. Jadi dengan kita analisa data itu, kita akan bisa mendapatkan semua jawaban tentang penyebab dasarnya. Jadi kita tinggal pakai dan pilih metode analisa apa yang akan kita pakai. Kemudian elemen kompetensi yang keenam, ya, menyimpulkan status kecelakaan tambang. Ini bisa kita buat dalam bentuk pertanyaan. Tolong jelaskan bagaimana cara menyimpulkan status kecelakaan tambang. Yaitu berdasarkan kriteria kecelakaan tambang, kan? Kriteria kecelakaan tambang itu adalah benar-benar terjadi. Nah, istilah benar-benar terjadi berarti kita bisa foto nih.
foto akibat dampak kecelakaan, korbannya, ya, kerusakannya, dan sebagainya. Jadi foto itu sebagai bukti bahwa ini fakta. Jadi bahwa ini benar-benar kecelakaan tambang. Cuman benar nggak nih kecelakaan tambang? Ya, selain benar-benar terjadi, harus memenuhi syarat juga bahwa korban itu adalah pekerja tambang. Berarti punya hubungan kerja dengan perusahaan tambang. Nah, gitu. Atau orang lain yang diberi izin oleh KTT, maksudnya tamu gitu kan. Tamu resmi yang terdaftar. Atau dia terjadi pada jam kerja di area lokasi tambang. Nah, jadi bagaimana cara menyimpulkan satu kecelakaan tambang ya sesuai dengan kriteria kecelakaan tambang. Kemudian untuk elemen kompetensi yang ketujuh, menyimpulkan penyebab kecelakaan. Ya, kita bisa buat pertanyaan. Tolong jelaskan bagaimana cara menyimpulkan penyebab kecelakaan. Itu tadi saya sudah bilang, penyebab langsung biasanya adalah tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Penyebab dasar biasanya adalah faktor personal ya, dari pekerjaannya, dan faktor kerja ya, dari alatnya atau metode kerja. Itu penyebab kecelakaan ada penyebab langsung, penyebab dasar. Ada faktor manajemen karena pengawasannya yang kurang baik. Itu teori domino ya, teori domino yang diciptakan oleh S.W. Henry dan kemudian disempurnakan oleh Frank Bird Jr. dan oleh ahli-ahli K3 lainnya. Kemudian yang ke-8, membuat rekomendasi tindakan perbaikan. Kita bisa buat pertanyaan, tolong jelaskan bagaimana cara membuat rekomendasi tindakan perbaikan. Jadi setelah data-data kita kumpulkan, kita analisa, ya, kita ketahui penyebab langsung, penyebab dasarnya, maka kita sudah bisa menentukan ya, rekomendasi untuk preventif dan corrective action ke depannya. Jadi kita akan membuat rekomendasi kepada manajemen agar diterapkan. Jadi berdasarkan penyebab langsung dan penyebab dasar yang sudah kita dapatkan ya, hasil dari analisa kita, maka kita bisa membuat rekomendasi. Atau kita bisa membuat rekomendasi berdasarkan seluruh penyebab. Ya. Jadi tadi saya bilang saat kita membangun pohon analisa, di ujung-ujungnya itulah semua penyebabnya. Nah, dari semua penyebabnya itu kita buat rekomendasi untuk corrective dan preventive action. Nah, nanti kita lihat 3 yang utama yang mana nih? Ya. 3 yang menjadi penyebab utama. Ya, kita ambil 3. Nah, 3 ini kita laporin ke manajemen. Jadi manajemen tinggal lihat apakah akan diterapkan semua rekomendasi 3-3-nya atau diambil salah satu oleh manajemen. Terserah manajemen. Lalu elemen kompetensi terakhir yang ke-9, membuat laporan investigasi kecelakaan. Bisa dibalik menjadi pertanyaan, tolong jelaskan bagaimana cara membuat laporan investigasi kecelakaan tambang. Ya, ini kita buat laporan sesuai format yang ada. Kalau belum ada, kita buat. Ya, kita usulkan ke manajemen, begini loh formatnya. Jadi kalau sudah ada, ya kita tinggal laporkan menurut format. Biasanya formatnya itu kalau di Kemenaker sudah disediakan ya. Kalau di SDM juga mungkin sudah disediakan formatnya. Jadi kita tinggal isi data-datanya segala macam, nama korban segala macam, penyebab langsung, penyebab dasar yang segala macam, nah, rekomendasinya apa. Jadi hampir mirip-mirip seperti investigasi kita tadi ya, step by step-nya. Ya, itu unit kompetensi yang keempat, yaitu melaksanakan investigasi kecelakaan. Oke, sebelum kita masuk ke unit kompetensi kelima, silakan kalau ada yang bertanya atau menambahkan.
Kalau nggak ada, kita masuk ke unit kompetensi kelima, melakukan identifikasi bahaya dan pengendalian resiko. Di sini ada 4 elemen kompetensi. Tapi tentunya pertanyaan dari asesor dimulai daripada tolong jelaskan apa itu identifikasi bahaya dan pengendalian resiko. Kemudian tolong jelaskan apa fungsi dan manfaat identifikasi bahaya dan pengendalian resiko. Identifikasi bahaya dan pengendalian resiko adalah upaya-upaya untuk mengenali bahaya-bahaya dan resikonya yang ada di area kerja kita. Jadi bahaya itu adalah salah satu bentuk ketidakpastian. Contohnya, bahaya terjatuh kalau kita bekerja di ketinggian. Bisa terjatuh, bisa enggak. Kadang-kadang orang nggak pakai full body harness, aman-aman aja dia. Ya kan? Ini udah pakai full body harness, jatuh, full body harness-nya terlepas pula atau putus, celaka, fatality. Ada yang nggak pakai apa-apa, ya aman-aman aja. Jadi bahaya itu sama saja tidak pasti. Jadi kemudian resiko itu biasanya orang keuangan bilang dampak dari ketidakpastian. Tapi kalau orang K3 bilang dampak dari adanya bahaya. Karena bahaya itu juga salah satu bentuk ketidakpastian. Nah, yang kita identifikasi adalah bahayanya. Gimana kalau kita mau identifikasi langsung resikonya? Resiko ada karena bahaya. Jadi nggak mungkin kita identifikasi resiko, kita harus tahu bahayanya dulu ya. Baru kita bisa mengenal dan mengendalikan resiko. Makanya judulnya adalah identifikasi bahaya, bukan identifikasi resiko. Karena resiko baru kita tahu setelah kita mengenal bahayanya. Jadi ingat ya, resiko ada karena bahaya. Kalau nggak ada bahaya, kita nggak akan tahu ada resiko. Jadi makanya diidentifikasi adalah bahayanya. Baru setelah bahaya ada, kita bisa melihat adanya resikonya. Jadi resiko di sini dianalisa, dinilai, dan dikendalikan. Jadi bukan bahaya yang dikendalikan. Karena bahaya itu ketidakpastian. Bagaimana kita mengendalikan sesuatu yang nggak pasti? Kan? Dampaknya yang kita kendalikan. Contoh, ketidakpastian hukum di pemerintah. Kita mau kendalikan apa? Kita kendalikan dampaknya. Karena tidak adanya kepastian hukum ya, investor lari, terjadi pengangguran, ya dampaknya itu kita kendalikan. Gimana mengurangi pengangguran, gimana mengembalikan investor untuk percaya sama kita. Jadi gitu ya. Kemudian fungsi dan manfaat identifikasi bahaya dan pengendalian risiko. Dengan kita melakukan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko, maka berarti kita sudah melakukan usaha untuk menjadikan tempat atau area kerja kita menjadi aman. Karena selama resiko ya di area kerja kita belum dikendalikan, maka tempat kerja kita tidak aman dan selamat. Ya. Tinggal tunggu waktu aja terjadi insiden ini, insiden itu, ya, fatality dan sebagainya. Tapi kalau sudah kita kendalikan, maka kita bisa yakin insiden tidak akan ada. Kalaupun ada, ya mungkin akan jauh lebih kecil ya.
dampaknya, ataupun mungkin fatality tidak akan ada. Karena kita sudah kendalikan. Jadi resiko yang sudah dikendalikan artinya tempat kerja itu menjadi aman dan selamat. Kalau sudah aman dan selamat, ya kita tinggal bekerja ya dengan tanpa rasa was-was lagi. Kalau sudah aman dan selamat, tinggal lakukan monitoring. Apakah ada bahaya baru, sumber bahaya baru? Ya. Kalau ada, langsung kendalikan lagi ya. Sehingga tempat kerja itu akan selalu aman, selamat. Ya, itu pertanyaan awal ya, tentang definisi, identifikasi bahaya dan pengendalian risiko, mungkin ditanyakan oleh asesor seperti itu untuk melihat pemahaman kita akan arti dan definisi serta manfaat dan fungsi dari IBPR ini. Jadi harus kita bisa jawab itu. Baru dia akan masuk ke pertanyaan tentang elemen kompetensi yang ada. Jadi kembali saya ulangi, konsep dari asesor, ya, kalau di POP ini ada 8 unit kompetensi. Itu semua akan diuji. Cuman dia akan lihat, kalau dia tanya jawaban kita itu sempurna, mungkin cukup satu pertanyaan. Karena dia juga nggak akan buang-buang terlalu banyak waktu. Tapi kalau dia belum yakin dengan jawaban kita, ya, jawaban kita itu belum memuaskan dia akan nanya pertanyaan kedua. Kalau belum memuaskan lagi, dia akan tanya pertanyaan ketiga. Kalau jawaban kita pertanyaan pertama salah, kedua salah, ketiga salah, ya udah dia akan langsung tulis BK, belum kompeten di unit kompetensi ini. Tapi kalau jawaban kita tidak salah, cuman belum memuaskan dia akan lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua belum memuaskan ya, walaupun tidak salah, dia akan lanjut pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga masih belum memuaskan, ya langsung mungkin dia tulis BK aja. Pada capek-capek dipikirin terus, tambah stres. Ya, konsep asesor seperti itu ya. Jadi ada batas toleransinya nih asesor. Cuman dia akan memastikan bahwa peserta ini ngerti unit kompetensi ini dan punya kompetensi, punya skill. Jadi dia kasih pertanyaan dulu yang mudah. Nah, kalau yang mudah aja nggak bisa, bagaimana mungkin yang lain-lain bisa punya knowledge dan skill. Oke, di unit kompetensi kelima ini, melakukan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko, ada 4 elemen kompetensi. Yang pertama, mengidentifikasi potensi-potensi bahaya pada kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Yang kedua, melakukan penilaian risiko pada kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Yang ketiga, melakukan klasifikasi bahaya dan risiko berdasarkan nilai risiko. Yang keempat, melakukan pengendalian risiko pada kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Jadi ada 4, kita bisa buat pertanyaan-pertanyaan nih, ya kira-kira yang ditanyakan oleh asesor. Elemen kompetensi pertama, coba Anda jelaskan bagaimana cara mengidentifikasi potensi-potensi bahaya ya, pada kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Jadi gimana cara identifikasi? Pertama kita harus ngerti dulu definisi bahaya dan resiko. Ya. Bahaya itu adalah potensi yang dapat menimbulkan kerugian. Kerugian di sini bisa kerugian harta benda, bisa kerugian kecederaan atau fatality. Resiko dampak dari adanya bahaya yang sudah kita bahas tadi. Nah, bahaya-bahaya juga memiliki sumber ya, namanya sumber bahaya atau hazard. Jadi bahaya muncul karena adanya sumber bahaya. Sumber bahaya dan bahaya ini dapat menyebabkan suatu dampak, yaitu resiko. Lalu bagaimana cara termudah mengidentifikasi potensi-potensi bahaya?
kita jadikan diri kita acuan ya. Di area kerja kita mulai tanya, apakah saya bisa tertabrak di sini? Kalau kita lihat ya dump truck seliweran ya pasti kita bisa tertabrak. Apakah saya bisa terpleset sini? Kita akan lihat apakah ada genangan air atau sesuatu yang licin ya. Kemudian apakah saya bisa terjatuh di sini ya? Kita lihat apakah ada perbedaan ketinggian ya. Atau apakah ada batu situ, kita jalan kita tersandung. Apakah saya bisa terjepit? Nah, kita bisa melihat apakah ada dua benda yang menutup gini. Nah. Jadi kita buat aja ya list pertanyaan-pertanyaan terkait diri kita ya. Apakah diri kita bisa terdampak ya, terjatuh, terpukul, tertabrak, menabrak ya, terpleset dan sebagainya. Terhirup uap beracun dan sebagainya. Jadi kalau kita sudah list sebanyak mungkin, kita akan bisa lihat ya. Kita akan bisa menemukan potensi bahayanya di area kerja tersebut. Yang kedua, mungkin kerugian terkait harta benda perusahaan. Apakah bisa terjadi ledakan di sini? Apakah bisa terjadi dump truck atau heavy dump trucknya ini terguling ya, roboh dan sebagainya. Apakah bisa terjadi kebakaran di sini? Apakah bisa bla bla ya. Jadi list sebanyak mungkin terkait diri kita dan terkait harta benda perusahaan. Itulah namanya identifikasi potensi bahaya. Kalau kita ada list semua, kemudian di satu area kita mulai bertanya, melihat. Nah, kalau ada ya kita catat. Akan ketemulah potensi bahayanya di area kerja tersebut. Jadi semua pertanyaan list kita itu kita tanyakan dan kita jawab dan akhirnya akan ketemu semua bahaya-bahaya dan potensi bahayanya yang super bahaya. Kemudian elemen kompetensi yang kedua, melakukan penilaian resiko pada kegiatan pertambangan mineral dan batu bara. Ini kita bisa buat pertanyaan. Tolong jelaskan bagaimana cara melakukan penilaian resiko pada kegiatan pertambangan mineral dan batu bara. Penilaian resiko. Jadi kalau bahasa Inggris risk assessment ya. Jadi bagaimana kita melakukan penilaian resiko. Nah, penilaian resiko di sini ada dua unsur, yaitu unsur probabilitas dan kemudian unsur severity. Nah, kadang-kadang probabilitas itu bisa juga disebut frekuensi ya, seberapa sering dia akan terjadi. Jadi nilai risiko dihitung dari dua komponen ini. Nah, untuk itu kita bisa buat matriks skala resiko ya. Jadi dari dua komponen ini, antara probabilitasnya dengan konsekuensi atau severity-nya. Nah, untuk probabilitas, kita bisa buat juga dalam beberapa level. Ya. Saya biasanya sih buat dalam 5 level ya. Ada yang buat dalam 4 level. Yaitu sangat jarang, kemudian sangat jarang, cukup sering, sangat sering. Jadi ada 5 level. Nah, supaya hal ini bisa dipahami orang, kita akan berikan definisi ya, atau acuan terhadap masing-masing level ini. Contoh, sangat jarang. Ya, umpamanya kita berikan definisi satu kejadian dalam 10 tahun. Kemudian jarang satu kejadian dalam 5 tahun. Cukup sering satu kejadian dalam 2 tahun. Sering
satu kejadian dalam setahun, sangat sering satu kejadian dalam 6 bulan. Kemudian konsekuensi atau severity-nya kita buat juga ya 5 level. Ada juga yang buat 4 level aja. Nah, kalau kita buat 5 level, kita buat umpamanya dari tidak parah, lalu cukup parah, kemudian parah, sangat parah, dan terakhir fatality, ya, 5 level juga. Lalu kita mulai berikan definisi juga. Tidak parah itu mungkin hanya luka lecet sedikit ya, luka tergores, memar sedikit, itu tidak parah. Lalu cukup parah, itu mungkin luka cukup dalam ya, pendarahan cukup besar, kemudian ada keseleo umpamanya, ada sedikit retak tulang dan sebagainya, memar yang besar, itu cukup parah. Lalu parah, mungkin kita perlu opname sampai dengan 3 hari di rumah sakit. Sangat parah di atas 3 hari. Fatality, cacat tetap atau meninggal dunia. Jadi ini belum distandarisasi, jadi kita buat sendiri ya definisi-definisinya. Jadilah kita buat matriks skala resiko 5x5. Ya, kita hubungkan antara fatality dengan sangat sering ya itu very high ya, sangat tinggi. Kalau kita pakai definisi kualitatif. Kalau kuantitatif kita bisa pakai angka 5. Kita juga bisa artikan 5 itu artinya sangat tinggi. Kemudian antara fatality sampai sering ya masih very high atau sangat tinggi. Dan seterusnya sampai semua keisi ya. Jadi mulai dari sangat tinggi, tinggi, menengah, rendah, sangat rendah. Jadi intinya nanti saat melakukan pengendalian resiko kita akan lihat ya. Resiko-resiko yang dari sangat tinggi kalau bisa kita turunkan sampai ke sangat rendah. Kemudian resiko-resiko dari yang tinggi sampai juga kita turunkan ke sangat rendah. Kalau bisa resikonya hilang itu lebih bagus, tapi kalau tidak ya kita turunkan levelnya aja. Ya itu namanya pengendalian resiko ya. Oke, di sini kita masih bahas melakukan penilaian resiko. Jadi dengan kita membuat matriks skala resiko, kita bisa melakukan penilaian resikonya. Dan kegunaan kita mengetahui skala resikonya, kita bisa menentukan skala prioritas dalam pengendaliannya. Tentunya yang kita kendalikan dulu adalah resiko-resiko berskala sangat tinggi, baru kemudian yang tinggi, dan kemudian yang menengah. Jadi kita kendalikan sampai turun ke level paling rendah ya, sangat rendah. Kalaupun nggak bisa, ya, ataupun masih ada risiko sisa, maka kita akan lihat apakah risiko sisa itu masih bisa ditoleransi atau tidak. Kalau bisa ditoleransi, ya kita biarkan aja. Cuman kalau tidak bisa ditoleransi, kita usahakan kendalikan lagi sampai risiko sisa itu hilang atau turun ya, lebih rendah. Ya, itu gunanya melakukan penilaian risiko ya, sehingga kita memiliki skala prioritas. Kemudian, elemen kompetensi ketiga, melakukan klasifikasi bahaya dan risiko berdasarkan nilai risiko. Jadi, pertanyaannya mungkin kita bisa buat, tolong jelaskan bagaimana cara melakukan klasifikasi bahaya dan risiko berdasarkan nilai risiko. Itu tadi ya, kita sudah bikin sangat tinggi, tinggi, rendah, sangat rendah. Itu klasifikasi atau skala resikonya. Kemudian ada juga orang menyebutkan bahaya tinggi, bahaya menengah, bahaya rendah. Jadi klasifikasi bahaya. Nah,
Kalau saya lebih senang menyebutkan yang kita klasifikasikan itu memang resikonya. Kalau bahaya, itu kan ketidakpastian. Sesuatu yang nggak pasti, bagaimana mungkin kita buat klasifikasi? Benar nggak? Nggak pasti nih, tapi kita klasifikasikan. Jadi agak sedikit bertentangan dengan logika juga ya. Jadi kalau menurut saya yang kita klasifikasikan itu resikonya. Ya, tinggi, sangat tinggi, tinggi, menengah, rendah, sangat rendah. Lalu elemen kompetensi yang keempat, melakukan pengendalian risiko pada kegiatan pertambangan mineral dan batu bara. Ya, di sini kita bisa buat pertanyaan. Tolong jelaskan bagaimana cara melakukan pengendalian risiko pada kegiatan pertambangan mineral dan batu bara. Kalau secara umum kita pakai hierarki pengendalian risiko ya, menurut ISO 31000. Eliminasi, substitusi, kontrol engineering, kontrol administrasi, dan APD. Tapi kalau di pertambangan dia ada sedikit berbeda ya. Ada rekayasa, kemudian administrasi, lalu yang ketiga ini saya lupa. Yang keempat APD, sama aja ya. Jadi pengendalian terakhir itu APD. Jadi sebenarnya hampir sama. Rekayasa itu terdiri dari mungkin isolasi ya, dan kemudian substitusi. Itu namanya rekayasa teknik ya. Jadi kita atur bagaimana desainnya supaya resikonya lebih rendah. Baru kemudian yang administrasi ya. Oh, yang ketiga itu work practice ya, work practice. Work practice itu kebanyakan berhubungan dengan SOP ya, JSA segala macam. Kalau administrasi ini ya pengaturan tim ya, pelatihan dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi standar pengendalian risiko yang ada di pertambangan ya. Itu biasanya ada juga di SMKP. Jadi memang dibuat sedikit berbeda dengan maksud ya bahaya dan resiko di tambang ini berbeda dengan bahaya dan resiko secara umum. Kalau secara umum kita pakai hierarki pengendalian risiko dari ISO 31000 ya. Eliminasi, substitusi, kontrol engineering, kontrol administrasi, dan APD. Jadi hierarki itu maksudnya adalah kita mulai dari yang atas. Kalau yang paling atas nggak bisa, turun yang kedua. Yang kedua nggak bisa, turun yang ketiga. Ketiga nggak bisa, keempat. Yang terakhir pakai APD. Sedangkan pakai APD bisa digabung dengan pengendalian di atasnya. Ya itu, jadi melakukan pengendalian risiko ya dengan hierarki pengendalian risiko yang ada. Kita mulai dari yang tingkat atas, karena itu yang terbaik gitu. Kalau nggak memungkinkan yang paling atas, kita turun ke yang bawahnya. Terakhir, perlindungan terakhir adalah dengan memakai alat pelindung diri atau APD. Sehingga APD ini menjadi hal yang sangat penting ya. Jadi nggak bisa diabaikan oleh setiap pekerja lapangan ya. Mana-mana mereka harus selalu pakai APD-nya. Dan APD ini personal ya, nggak boleh pinjam-pinjaman. Jadi makanya setiap kita punya APD itu dirawat dengan baik. Ya, setelah pulang ke tempat kos kita, ke tempat wisma kita, atau ke rumah kita di area tambang, sepatu itu dibersihin ya, safety shoes-nya. Jangan dibiarin dekal, kumal, penuh lumpur dan sebagainya. Karena akan mempercepat umur pemakaiannya nanti. Tapi kalau kita rawat ya dengan baik, itu umur pemakaiannya akan bisa menjadi lebih panjang. Jadi APD itu penting karena itu merupakan perlindungan terakhir dari hierarki pengendalian risiko. Ya, jadi unit kompetensi yang kelima ini melakukan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko. Intinya adalah kita mengenali bahaya yang ada di area kerja kita. Kemudian
kita menganalisa resikonya, dan terakhir kita mengendalikan resikonya. Ini kita bisa lakukan di semua aktivitas kerja. Nanti kita bikin listnya, ya. Umpamanya aktivitas A, bahayanya apa, sumber bahayanya apa, resikonya apa, skala resikonya apa, pengendalian resikonya apa. Aktivitas B, ya, bahayanya apa, sumber bahayanya apa, resikonya apa, skala resikonya apa, pengendalian resikonya apa. Sehingga kita akan memiliki namanya matriks resiko. Jadi kalau udah ada matriks resiko, kita akan bisa lihat, ya. Oh, ini bahayanya ini. Namun cara pengendaliannya ini, ya, sudah tahu kita. Ini akan kita bisa gunakan untuk melakukan identifikasi kecelakaan tadi, ya, investigasi. Oh, dia pekerjaannya ini, terjadi kecelakaan, ya, ini nih kira-kira penyebabnya. Jadi matriks resiko bisa digunakan untuk hal secara umum, ya, dan kemudian bisa juga digunakan untuk membantu dalam investigasi kecelakaan kerja. Oke, untuk identifikasi bahaya dan pengendalian resiko, ada pertanyaan atau tambahan? Kalau nggak ada, kita masuk ke unit kompetensi kita yang ketiga untuk hari ini, atau yang terakhir. Terakhir untuk hari ini, ya. Yaitu melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan lingkungan. Di sini ada 3 elemen kompetensi. Yang pertama, melaksanakan peraturan perlindungan lingkungan di pertambangan di area lingkungan kerjanya. Yang kedua, mengidentifikasi potensi dampak terhadap lingkungan hidup di area kerjanya. Yang ketiga, melakukan pengelolaan limbah di area kerjanya. Oke. Asesor mungkin biasanya akan menanyakan dulu terkait definisi. Tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan perlindungan lingkungan. Ya, mungkin dia akan bertanya seperti itu, ya. Kemudian bisa dilanjut, apa manfaat dan kegunaan dilakukan perlindungan lingkungan. Oke, kita bisa jawab. Perlindungan lingkungan adalah kewajiban setiap manusia, terutama setiap organisasi atau perusahaan, ya, dalam melakukan aktivitas kerjanya, ya, agar setiap aktivitas yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan tersebut tidak berdampak, ya, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup ini sendiri adalah tempat berdiamnya, ya, satu habitat atau satu komunitas dari berbagai ragam makhluk hidup, ya, baik itu hewan, tumbuh-tumbuhan, dan juga manusia, dan interaksi di antara mereka, ya. Jadi itu suatu habitat atau tempat tinggal. Nah, kalau terjadi satu komponen terhadap lingkungan, ya, maka akan berdampak terhadap ketiga jenis anggota daripada lingkungan hidup ini, ya, apakah itu tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Dan kalau terjadi gangguan terhadap salah satunya akan mengakibatkan ketidakseimbangan. Dan ketidakseimbangan itu akan mengakibatkan masalah lingkungan. Contoh sederhananya kemarin ada di tomcat, ya, tomcat di Jawa. Itu tomcat, dia kalau gigit kan sakit tuh sampai merah bengkak gitu, ya. Nah, tomcat ini dimakan oleh belalang. Lalu belalang ini diburu oleh manusia, belalangnya semakin habis. Akibatnya tomcat ini jadi banyak karena yang makan dia makin habis jumlahnya.
Ya, itu namanya gangguannya ya. Jadi ada salah satu gangguan faktor lingkungan akan mengakibatkan ketidakseimbangan dalam lingkungan itu. Nah, tomcatnya banyak, manusia juga yang susah kan. Kemudian dulu berapa puluh tahun lalu di Surabaya kalau nggak salah ya, kucing dikejar-kejar, dibunuh. Begitu kucing populasinya menyusut, tikus makin banyak. Timbul masalah baru bagi manusia. Jadi namanya keseimbangan alam itu jangan sampai terganggu. Kalau terganggu akan mengakibatkan masalah yang lebih besar. Ya, contohnya gempa bumi itu adalah karena terganggunya keseimbangan alam ya di dalam perut bumi. Kemudian masalah-masalah lingkungan kita sekarang ini terjadi juga karena adanya ketidakseimbangan alam. Masalah lingkungan kita yang paling parah sekarang ini adalah pemanasan global. Kenapa terjadi pemanasan global? Karena tumbuh-tumbuhan hijau itu dihabisin oleh manusia ya. Dibikin lahan tambang, dibikin daerah perkotaan. Nah, terus apa hubungannya? Hubungannya adalah ya, dengan habisnya tumbuh-tumbuhan hijau, maka karbon ini akan naik ya, karbon dioksida. Jadi kadar atau persentase karbon dioksida akan naik. Dan biasanya karbon dioksida itu akan ngumpul di atas dataran. Nah, sinar matahari biasanya sampai ke bumi itu langsung dipantulkan kembali ke ruang angkasa. Ya. Tapi begitu ada lapisan karbon, sinar matahari jatuh ke bumi, dia dipantulkan ke ruang angkasa, nyangkut ada lapisan karbon masuk ke bumi lagi. Jadi terjadilah akumulasi suhu di bumi. Sehingga suhu di bumi semakin naik. Nah, menurut para ahli lingkungan, dalam 40 tahun terakhir ini suhu di bumi ini sudah nambah 6 derajat Celcius. Itu rata-rata ya. Kalau di daerah perkotaan mungkin lebih. Kayak contoh di Bandung ya, saya tahun 85, itu di alun-alun, tengah hari, itu kalau nggak pakai jaket itu kedinginan. Tengah hari itu, di alun-alun, Bandung. 85 ya, tahun 85. Itu suhu saat itu ya sekitar 19-20 derajat. Sekarang suhu di Bandung sama kayak Jakarta. Di alun-alun itu jam 12 siang itu suhunya kira-kira 34 derajat. Jadi naiknya berapa coba? Dari 20 ke 34, 14 derajat ya. Kalau di kota itu 14 derajat. Jadi kalau menurut para ahli kenaikan suhu bumi ini 6 derajat Celcius, itu rata-rata. Mungkin ada daerah-daerah yang terpencil, daerah-daerah yang nggak ada penghuninya, itu kenaikannya tidak signifikan. Tapi yang paling signifikan adalah daerah perkotaan. Nah, itu salah satu sebabnya adalah ketidakseimbangan alam ya. Karena ya tadi saya bilang tumbuh-tumbuhan hijau ditebang ya, hutan-hutan jadi pertambangan ya atau pembalakan liar atau dijadikan daerah perkotaan. Padahal tumbuh-tumbuhan hijau ini ya, kalau siang hari dia melakukan proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis ini memerlukan karbon dioksida. Jadi bahannya itu karbon dioksida diserap sama dia. Diproses, dia mengeluarkan oksigen. Jadi betapa pentingnya ya hutan atau tumbuh-tumbuhan hijau. Karena dia menyerap karbon dioksida. Sedangkan yang menyebabkan pemanasan global itu adalah karbon dioksida makin menumpuk di atas permukaan bumi ini. Yaitu permasalahan lingkungan karena terjadinya ketidakseimbangan. Itu hanya salah satu. Belum lagi yang
lapisan ozon menipis. Ya, karena ketidakseimbangan juga ya dalam aktivitas manusia, bahan-bahan kimia tertentu. Lapisan ozon menipis itu bahaya terhadap sinar matahari. Karena lapisan ozon inilah yang menyaring sinar matahari, sehingga sinar matahari yang sampai ke bumi ini tidak berbahaya bagi kehidupan manusia dan kehidupan hewan dan tumbuhan. Kalau tidak ada lapisan atmosfer atau lapisan ozon, ini kalau kena langsung kulit manusia ini kita lama-lama bisa terbakar ya, bisa terjadi kanker kulit dan sebagainya. Selama ini aman karena ada lapisan ozon. Tapi karena ketidakseimbangan yang diciptakan oleh manusia, itu lapisan ozonnya akan makin menipis. Nah, itu namanya bahaya sinar matahari tadi ya. Kemudian dampak dari global warming atau pemanasan global adalah mencairnya es di kutub selatan. Kita tahu kutub selatan itu adalah benua Antartika, benua yang sangat besar ya, tapi daratannya itu semua tertutup es. Nah, karena pemanasan global, dia esnya mencair. Kalau dia mencair, dampaknya apa? Ya, permukaan air laut naik. Dampak permukaan air laut naik apa? Daratan berkurang. Nah, akan terjadi dampak masalah sosial. Daratan berkurang, jumlah manusia makin banyak, akibatnya area untuk produksi ya tanaman pangan makin berkurang. Lama-lama semua manusia ini akan kelaparan gitu. Jadi itu lingkungan hidup akan berdampak kemana-mana ya. Akan terjadi masalah sosial ya, akan terjadi masalah kemanusiaan dan sebagainya. Jadi lingkungan itu sangat penting. Makanya dalam kegiatan pertambangan harus juga benar-benar diwajibkan mematuhi untuk perlindungan lingkungan. Nah, di sini 3 elemen kompetensi ya. Yang pertama melaksanakan peraturan perlindungan lingkungan di pertambangan di area lingkungan kerjanya. Ini bisa dibuat pertanyaan. Tolong jelaskan bagaimana cara melaksanakan peraturan perlindungan lingkungan di pertambangan di area lingkungan kerja. Ya, tentunya dengan mengacu kepada peraturan perlindungan lingkungan. Peraturan perlindungan lingkungan kita mengacu kepada Undang-Undang PPLH ya, Peraturan Perlindungan Lingkungan Hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Lalu aturan turunannya ya, peraturan Bapeda segala macam itu juga untuk bagaimana mengatur dan mengelola lingkungan. Tapi dasar hukumnya adalah undang-undang lingkungan itu. Nah, itu harus benar-benar dipelajari. Juga karena hubungannya dengan pertambangan, kita juga harus mengetahui Undang-Undang Minerba ya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Yaitu semua undang-undang lingkungan yang perlu dipelajari ya, supaya Bapak-bapak sebagai pengawas nanti ya di ujung tombak, pengawas lapangan ya, itu benar-benar bisa mengelola timnya untuk sama-sama memberikan perlindungan terhadap lingkungan walaupun dalam menjalankan aktivitas pertambangan. Lalu elemen kompetensi yang kedua, mengidentifikasi potensi dampak terhadap lingkungan hidup di area kerjanya. Ini bisa dibuat pertanyaan, bagaimana cara mengidentifikasi potensi dampak terhadap lingkungan hidup di area kerjanya. Ya, dampaknya ya banyak ya. Kalau penebangan jadi daerah gundul akan terjadi banjir. Kemudian daerah gundul hutan-hutan ditebang, kadar oksigen akan turun, debu akan banyak, ya, dan kemudian karbon meningkat. Kenapa? Penyerap karbon yaitu tumbuh-tumbuhan itu sudah berkurang. Sedangkan di pertambangan banyak mesin-mesin, alat berat yang menghasilkan karbon. Ya, jadi udara di pertambangan itu nggak sehat. Pertama karena banyak debu, kemudian bisa terjadi longsor juga ya, karena kurangnya pohon-pohonannya, akar-akarnya untuk menahan tanah supaya tidak longsor tidak ada lagi.
Nah, makanya di lingkungan itu harus ada penanaman kembali ya. Jadi reklamasi itu nggak hanya menunggu sampai selesai tambang, enggak. Saat baru proses tambang itu sudah sebagian dilakukan reklamasi, penanaman kembali. Sehingga ada tumbuh-tumbuhan hijau area pertambangan. Sehingga akan bisa memberikan dampak kesejukan ya di area pertambangan. Juga limbah-limbah ya. Ini yang sering terjadi di tambang adalah air asam tambang. Air asam tambang itu karena bersatunya sulfur ya, belerang dengan air dan oksigen. Itu akan menimbulkan air asam tambang. Air asam tambang ini akan merusak unsur hara tanah. Sehingga tanah itu akan tidak bisa ditanami lagi. Jadi harus dicegah nih air asam tambang. Nah, itu pengendalian yang harus dilakukan oleh perusahaan tambang. Dan kemudian limbah-limbah lainnya ya, limbah B3 seperti oli-oli bekas itu nanti bagaimana pengelolaannya ya, diserahkan mungkin ke pihak ketiga supaya ini tidak kalau dibuang langsung ke tanah ya itu akan merusak unsur hara tanah juga ya. Itu namanya limbah B3, oli bekas. Kemudian elemen kompetensi ketiga, melakukan pengelolaan limbah di area kerjanya. Nah, ini bisa dibuat pertanyaan. Tolong jelaskan bagaimana cara melakukan pengelolaan limbah di area kerjanya. Jadi di sini semua berdasarkan SOP. Jadi standar yang kita atur sendiri. Pemerintah hanya mengatur, pokoknya limbah harus diatur ya. Jadi perusahaan harus mengatur sendiri bagaimana limbahnya. Apakah akan mengelola sendiri atau dengan memberikan kepada pihak ketiga. Yang terbaik saya rasa menurut diberikan kepada pihak ketiga. Jadi nanti ada perusahaan pengelola limbah, mereka akan mengatur ya. Nanti limbah padat, limbah cair, limbah B3 semuanya akan dipisah sama mereka. Kemudian mereka akan melakukan pengelolaan. Limbah B3 mereka akan buang sembarangan, mereka akan atur ya sehingga itu tidak akan merusak lingkungan. Tapi kalau perusahaan bisa mengelola sendiri ya silakan dikelola sendiri dengan sumber daya sendiri. Tapi jangan sampai ngelolanya sembarangan ya. Nanti kalau lingkungan rusak ya karena buang limbah B3 sembarangan itu akan diinvestigasi oleh pemerintah daerah setempat. Dan kalau ketahuan, perusahaan akan bisa kena sanksi lebih besar. Ya, jadi limbah-limbah itu perlu dikelola. Kenapa? Limbah itu yang akan merusak tanah. Limbah itu akan merusak lingkungan. Kemudian menimbulkan bau tidak sedap. Dan lalu limbah B3 merusak unsur hara tanah sehingga tanah tidak bisa ditanami kembali dan sebagainya. Yaitu mengenai peraturan perundang-undangan terkait pelindungan lingkungan. Pengawas operasional pertama sudah harus sebagai ujung tombak ya melakukan pengawasan ya supaya lingkungan tidak makin rusak. Dan lingkungan ini akan ada terus sampai ke POM sampai ke POU. Masalahnya sama aja. Cuman level pengambilan keputusannya mungkin berbeda. Oke, itu 3 unit kompetensi yang kita bahas hari ini. Jadi sampai dengan kemarin dan hari ini sudah 6 ya. Besok tinggal 2 kita selesaikan. Dan kemudian kita tinggal sedikit latihan ya untuk persiapan menghadapi uji kompetensi. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan. Kalau yang lingkungan nih Pak, yang sering ditanyakan tuh model soalnya gimana Pak? Yang ditanyakan itu yang terkait yang tadi saya tanyakan aja. Karena asesor itu nggak akan jauh-jauh daripada SKKNI ini. Ini acuannya. Jadi dia akan mengacu kepada tadi ada elemen kompetensi ya, 3 elemen kompetensi itu aja yang akan ditanyakan. Nah, paling dia akan tambahkan mengenai definisi serta manfaat daripada lingkungan itu gitu, lingkungan hidup. Itu tadi. Nanti apa yang saya sudah sampaikan sini
nanti bisa diputar ulang mungkin, plus nanti ditambahkan sedikit dengan pendapat Bapak untuk melengkapi jawaban nanti kalau ditanya sama asesor. Oke, untuk Pak Tahir nanti kita atur ya untuk PU Pak ya. Iya baik Pak. Mulai besok aja Pak. Ya. Oke, Mas Anggriawan, ada pertanyaan? Kalau nggak ada nanti ini kita rekam, saya rekam ya, kembali saya masukin ke YouTube sehingga nanti linknya aja ya, tidak membebani memori, bisa dibuka-buka, didengerin lagi, dan kemudian nanti silakan ditambahkan sendiri dengan dapat kita sendiri untuk melengkapi apa yang sudah saya sampaikan. Oke, akhir kata kita akhiri dulu hari ini ya. Besok kita ketemu lagi. Terakhir besok nanti kita atur ya teman-teman. Iya baik. Terima kasih Pak Mario. Selamat sore semuanya. Selamat sore Pak.